Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Putra Ristianto, dosen jurusan Teknik Sipil Program Studi D3 Teknologi Sipil di PSDKU Lumajang. Video pembelajaran ini ditujukan sebagai upaya pemenuhan salah satu syarat Serdos pada implementasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan mata kuliah yang saya pilih sekaligus saya ampu adalah Gambar Teknik Dasar. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar kepada mahasiswa dalam menggambar teknik sesuai dengan standar yang berlaku. Secara umum, tujuan dari mata kuliah ini meliputi 1. Memahami prinsip dasar gambar teknik, termasuk simbol, garis, notasi, dan aturan standar seperti SNI atau ISO. Yang kedua, menguasai teknik menggambar secara manual, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, sesuai dengan kebutuhan di bidang industri konstruksi. Ketiga, mampu membaca dan menginterpretasikan gambar teknik seperti gambar kerja, potongan, proyeksi ortogonal, dan piktorial. Keempat, mengembangkan keterampilan visualisasi bentuk objek teknik dari ide, spesifikasi, imajinasi menjadi tertulis ke dalam gambar. Dan yang kelima, menjadi dasar untuk mata kuliah lanjutan seperti gambar teknik terapan, Building Information Modeling 1, aplikasi komputer, dan konstruksi bangunan gedung dan utilitas, dan mata kuliah lainnya. Di mana mata kuliah ini sangat penting karena gambar teknik adalah bahasa komunikasi utama dalam dunia teknik, terutama dalam bidang teknik sipil. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Mahasiswa mengetahui tata cara menggambar dan membaca gambar kerja berdasarkan prinsip gambar teknik, yaitu standar nasional maupun internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan membuat gambar kerja bangunan gedung sederhana. Ketiga, mahasiswa mampu membuat gambar kerja bangunan sipil, antara lain gambar jalan, jembatan, dan bangunan air. Keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil gambar kerja bangunan gedung sederhana dan bangunan sipil, yaitu jalan, jembatan, dan bangunan air. Materi pembelajaran mata kuliah pertama adalah pengantar gambar teknik dasar. Kedua, teknik penulisan huruf dan angka sesuai standar. Ketiga, garis dan tebal tipis. 4. Arsir dan simbol. 5. Standar grafis gambar kerja. 6. Gambar proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. 7. Sistem bangunan gedung. 8. Gambar kerja bangunan gedung 1, yaitu rencana denah, tampak, potongan, site plan, dan layout plan bangunan gedung sederhana. 9. Gambar kerja bangunan gedung 2, yaitu gambar denah rencana dan detail, fondasi, kolom, pintu dan jendela, serta rencana atap. 10. Gambar kerja bangunan gedung 3, yaitu gambar rencana jaringan utilitas, seperti instalasi air bersih, air kotor dan bekas, dan juga instalasi listrik. Yang ke-11, pengantar pengetahuan dasar bangunan sipil, antara lain jalan, jembatan, dan bangunan air. Dan yang ke-12, gambar kerja bangunan sipil, yaitu jalan, jembatan, dan bangunan air. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah LSI 2410002, merupakan mata kuliah praktikum, dilakukan sebanyak 17 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan 4 jam per pertemuan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain pertama, ceramah, yaitu kuliah tatap muka. Yang kedua, dengan demonstrasi. Yang ketiga, latihan dan praktek mandiri. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan yang kelima adalah penilaian formatif. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah gambar teknik dasar, persentase bobot penilaian berbasis tes. Pertama, kuis, yaitu sebesar 5%. Yang kedua, tugas besar,
yaitu sebesar 50%. Yang ketiga UTS, ujian tengah semester, 20%. Yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Kita masuk ke materi. Kita cek dulu dari RPS kita yang minggu lalu kita sudah membahas tentang proyeksi ortogonal. Ya, dari sebelumnya mulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan minggu lalu kita masuk proyeksi ortogonal, sehingga di sini berarti secara basic keilmuan kalian untuk masuk ke tugas besar itu sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi. Insya Allah semua tugas-tugasnya. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua ya. Oke. Berarti kita masuk ke minggu ke-8, yaitu tentang pembahasan sistem bangunan gedung dan denah bangunan gedung. Coba sambil diperhatikan dari gambar yang ada di depan. Di sini hari ini saya spesial bawa maket ya. Bawa maket seperti ini yang nanti bisa kalian coba cek satu persatu terkait dengan kesesuaian antara gambar kerja dengan kondisi realnya. Realnya di sini tentu saja kita nggak akan lihat bangunan aslinya, tapi kita coba lihat dalam bentuk miniatur berupa maket. Oke, jadi hari ini kita akan memasuki materi tentang pembahasan sistem bangunan gedung melalui objek berupa alat bantu ajar maket dan gambar kerja. Perlu dipahami dulu sebelumnya bahwa sistem bangunan gedung merupakan suatu susunan bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, membentuk sebuah kesatuan kompleks dan berlaku untuk satu fungsi bangunan. Entah itu bangunannya bangunan hunian seperti rumah, bangunannya bangunan fungsi bisnis misalkan seperti katakanlah mall dan lain sebagainya, bangunan fungsi sosial budaya seperti sekolah, kemudian kantor-kantor pemerintahan dan lain sebagainya, juga bangunan-bangunan fungsi keagamaan seperti masjid, gereja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada bangunan fungsi khusus. Bangunan fungsi khusus itu seperti bunker atau tempat penyimpanan uang di bank, kemudian juga bisa juga untuk laboratorium untuk meneliti semacam virus-virus yang tidak mungkin dipublish seperti itu ya. Kemudian di dalam sistem bangunan terdapat tata susun, tata hubung, tata cara suatu kesatuan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh sesuai dengan fungsinya. Maka sebuah bangunan atau objek perencanaan itu pun dapat diartikan sebagai wujud fisik dari beberapa sistem dan subsistem yang saling berhubungan, terkoordinasi, terintegrasi satu sama lain sekaligus dengan wujud tiga dimensinya serta organisasi spasialnya secara utuh. Spasial itu di sini keruangan ya. Jadi bangunan itu tidak hanya kita melihat sisi luar, tetapi juga kita mempelajari sisi bagian dalamnya. Sehingga kadang-kadang setiap orang ada yang kepingin ruangnya besar, ada yang kepingin nggak perlu terlalu besar karena saya nggak begitu nyaman ketika ruangan terlalu luas, misalkan seperti itu. Ada hal yang perlu kita pelajari terkait sistem bangunan gedung. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem selubung atau building envelope dan interior. Di sini berkaitan erat dengan arsitektural. Biasanya di dalam gambar kerja, pernah lihat nggak gambar kerja yang di bagian bawah itu ada kode. Ada apa saja kodenya? ARS berarti apa? Arsitektural. Kemudian STR berarti apa? Struktural. Kemudian MEP berarti mechanical, electrical, plumbing. Jadi sama ya sebenarnya ya. So, alhamdulillah kalau misalkan sebelumnya sudah pernah memahami atau mengenal ini. Di sini kita belajar terkait dengan alat bantu ajar yaitu maket. Maket dari definisinya adalah media visual yang merupakan tiruan skalatis dari suatu bangunan atau benda. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang yang bangunan gedung saja. Maket berfungsi sebagai media pembelajaran tiga dimensi yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah memahami bentuk dan desain bangunan. Kalau kita lihat seperti ini, ya,
kira-kira dari segi formal atau tampilan merupakan bangunan berapa lantai? Kelihatan ya. Nah, ini kalau maket sendiri hampir sama dengan konstruksi bangunan pada aslinya. Kenapa? Karena dia juga disusun berdasarkan komponen-komponennya. Misalkan dari mulai pondasi, kemudian dari dinding, kolom, balok, kemudian sampai ke apa ini? Tangga, seperti itu. Kita bahas dulu yang pertama terkait dengan arsitektural ya. Sistem selubung bangunan atau tadi disebut building envelope merupakan cangkang atau selimut bangunan yang terdiri dari atap, dinding eksterior maupun interior, jendela, pintu, dan lantai teras maupun lantai di dalam bangunan. Kemudian di sini kita bahas juga sistem interior, di mana sistem interior ini di dalamnya merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan, tatanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar akan sarana bernaung dan berlindung, menentukan langkah sekaligus mengatur bentuk aktivitas, memelihara aspirasi, dan mengekspresikan ide-ide yang menyertai segala tindakan, mempengaruhi penampilan, perasaan, dan juga kepribadian pemakainya. Mbak namanya Mbak siapa? Betan. Mbak Betan. Mbak Betan ini kalau nanti suatu saat pengen punya rumah sendiri ya, bukan bikinkan rumahnya orang, pengennya kira-kira berapa lantai? 2 lantai. 2 lantai. Berapa kamar? 3 kamar. 3 kamar. Nah, seperti itu. Jadi di sini berkaitan dengan mempengaruhi penampilan, perasaan, dan juga kepribadian pemakainya. Nah, ini bagian atap dari sebuah bangunan ya. Melindungi ruang-ruang interior dari cuaca, mengontrol kelembapan, panas, dan aliran udara dengan susunan lapisan komponen konstruksi. Jadi sebenarnya fungsi dasar atap itu boleh bocor nggak sih? Berarti elemen-elemen penyusun atap itu harus yang tahan air, tahan cuaca. Selanjutnya, dinding eksterior dan atap juga meredam kebisingan, serta memberikan keamanan dan privasi bagi penghuni bangunan. Dinding interior dan partisi membagi ruang interior bangunan menjadi satuan-satuan ruang yang lebih kecil. Biasanya partisi bangunan itu dalam rumah itu terbuat dari bahan apa? Batu bata merah. Selain batu bata merah, bata ringan. Bisa pakai sekat PVC juga bisa, misalkan sekat-sekat untuk di toilet, ya, yang nggak perlu pakai bata, tapi pakai PVC juga bisa. Nanti kita pelajari. Selanjutnya lantai sebagai pembatas antara tanah dengan bagian dalam bangunan yang digunakan untuk tinggal dan beraktivitas dalam bangunan serta sebagai pijakan perabot yang ada di dalamnya. Selanjutnya pintu memberikan akses fisik, maka di sini kalian perlu pahami ada rumah, silakan angkat tangan. Ada nggak yang rumahnya antara ruang tamu dengan ruang tengah itu ada pintunya? Ruang tamu sama ruang tengah, ruang keluarga, ada pintunya, ada nggak? Nggak ada. Kompakan semua ya. Berarti rata-rata tidak pakai pintu. Atau bahkan ruang tamu saya dengan ruang keluarga saya nyambung, Pak. Nah, itu kembali lagi ke owner atau user. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebelum minggu depan. Siap? Siap ya. Satu-satu. Artinya nggak langsung kita bikin seluruh gambar. Kita mulai dulu dari beberapa gambar-gambar utama. Pertama, gambar set plan. Gambar set plan ini wajib ya. Gambar set plan ini sifatnya wajib. Jadi jangan pernah membuat sebuah gambar bangunan yang tidak ada set plan-nya. Nanti nggak bisa tahu lokasinya di sebelah mana. Selanjutnya, yang perlu kalian siapkan adalah terkait dengan denah lantai 1. Nah, ini kita lihat di sini, denah lantai 1. Denah lantai 1 pertama kalian harus menyiapkan yang namanya kop gambar. Sudah pernah belajar tentang kop gambar? Di mana saja posisi kop gambar seharusnya yang bisa kita gunakan? Di bawah dan di samping kanan. Oke, harus di kanan atau di bawah. Pak, kenapa? Apa dasarnya kita boleh di kanan, boleh di bawah? Ya salah satunya adalah berkaitan dengan skala bangunannya. Bangunan ini memanjang ke samping atau ke atas bawah. Kalau kalian perkecil dengan kop di sebelah kanan, maka skalanya makin mengecil bangunannya. Makanya bisa diantisipasi dengan kopnya di bagian bawah. Paham ya? Itu denah lantai 1. Kita sekarang belajar denah lantai 2. Karena bangunannya 2 lantai. Lihat, ini juga sama.
berkaitan dengan fungsi-fungsi ruang, kemudian informasi-informasi di setiap ruang harus ada apa? Yang plus minus itu apa namanya? Elevasi lantai. Kemudian A, B, C, D. Apa ini? Grid kolom atau modul kolom gitu ya. Karena setiap kolom itu wajib ada namanya. Misalkan ini. Ini namanya kolom apa ini? Iya, kolom struktural. Nama kolomnya, koordinatnya B, kemudian sebelah sana dilihat B2. Gambar selanjutnya potongan. Berapa minimal potongan yang harus kalian buat dalam sebuah gambar proyek? 2. Biasanya dinamakan dengan potongan apa dan potongan apa? AA dan BB. AA dan BB boleh melintang AA-nya, tapi kalau bisa yang satu adalah sebaliknya, berarti memanjang. Atau memanjangnya di AA, melintangnya di BB. Di sini kalau kita lihat, berarti dia memotong area tengah bangunan ya, jadi menghadap ke depan. Di gambar potongan memperlihatkan semua komponen bangunan, mulai paling bawah, pondasi ya. Pondasi tadi masuk ke kode gambar apa? STR. Kemudian naik ke dinding, dinding masuk kode gambar apa? ARS, ARS, denah toh? Ya, kemudian sampai ke atap. Kalau atap, rangka atap masuknya ke kode apa? STR. Tapi di sini juga jangan pernah melewatkan komponen MEP. Kemudian ini potongan BB. Nah, ini berarti potongan memanjangnya. Dia dipotongnya begini. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Nah, di sini juga sama seperti potongan AA. Memperlihatkan bagian bawah, bagian tengah lantai 1, bagian lantai 2, dan bagian atap. Jangan lupa menambahkan dimensi maupun apa ini? Elevasi, bagus. Ini bagian tampak depan ya. Kenapa dinamakan tampak depan itu adalah karena dia memiliki garis maya yang paling sedikit. Sebaliknya dia memiliki garis nyata yang paling banyak. Nah, ini tampak samping ya. Sepakat? Karena garis nyatanya sedikit toh. Oke. Ini adalah tampak atas. Di sini tampak atas kita bisa lihat nanti di maket kita ya. Sebentar, sorry ya Mbak. Tak putar, nanti kalian akan lihat. Nanti saya akan berikan waktu untuk kalian ngecek satu-satu per baris ini aja ya. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Bagian rangka atapnya itu ada di sini. Selanjutnya ini adalah gambar pola lantai. Jadi kalau pola lantai nanti kalian perlu menggambar pola-polanya. Lantai yang digunakan misalkan dia 40 cm, 40 cm, maka ya garis-garisnya dibikin 40 kali 40. Berkaitan dengan garis tebal tipis yang dulu pernah kita pelajari, untuk pola lantai itu pakai garis tipis, sedang, atau tebal? Tipis. Kenapa? Dia masuk bagian apa? Arsir ya. Dia masuk bagian arsir. Jadi jangan sampai kalau misalkan pola lantai pakai garis tebal, maka nanti akan terlalu mengganggu gambar kita nanti jadinya ya. Selanjutnya pola lantai-lantai 2. Kalau ini adalah denah kusen ya, kusen pintu dan jendela. Untuk simbolnya nanti kalian boleh menggunakan lingkaran, boleh menggunakan segi 6, boleh menggunakan bentuk panah, apalagi yang pernah segitiga ya, itu bebas. Tapi yang jelas ketika pintu itu berbeda bentuknya, berbeda bukaannya, berbeda bahannya, penamaannya sama apa beda? Beda. Begitu pula jendela. Semakin detail, semakin rinci membuat penamaan-penamaan seperti itu, maka tentu saja effortnya bertambah dengan menambah gambar detail pintu dan jendela ya. Kemudian ini rangka plafon. Rangka plafon, rencana plafon, lantai 1, lantai 2. Begitu pula nanti kalau plafon kalian harus menambahkan yang namanya detail plafon. Nah ini. Coba diperhatikan masing-masing. Nanti saya coba nanya-nanya. Gak apa-apa, maju aja. Sambil dilihat. Mulai dari kira-kira kalian bisa menemukan saluran MEP-nya berupa apa saja? Tandon, septic tank, ya. Terus
septic tank, terus apa lagi? Sumur resapan, apa lagi? Coba cek bagian bawah. Nah, itu apa itu? Apa itu, Mbak? Tandon bawah atau ground water tank. Sudah cukup? Cukup ya, MEP bisa dipahami ya? Oke, silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Saya minta yang tengah. Bior, come here, Bior. Oke, saya minta kalian coba cek kira-kira ada komponen STR apa saja yang ada pada gambar ini. Sambil sebutkan. Kuda-kuda masuk STR ya. Selanjutnya, pondasinya pondasi apa itu, Mas? Batu kali dan plate. Terus selanjutnya STR lagi, kolom. Apalagi? Balok ada enggak? Ada, Pak. Plat lantai ada enggak? Ada. Ya, jadi mulai dari pondasi, kemudian kolom, ada sloof ya di bagian bawah ini. Kamu lihat yang sini. Yang sini. Nah, yang ini sloof, yang ini balok lantai 1, yang ini balok lantai 2 atau ring bulk gitu ya. Oke, yang ini rangka atap. Rangka atapnya bentuknya limasan. Silakan kelompok yang sana. Tadi ini MEP sudah. Kemudian STR sudah. Saya minta kalian cek yang apa berarti? ARS. Ada komponen ARS apa saja yang ada di sini? Dinding pakai dinding apa itu? Bata merah. Bata merah. Oke, dinding bata merah. Selanjutnya Lantai, Pak. lantai. Berarti lantai pakai di sini kalau lantai itu berarti lebih ke finishing lantainya ya. Jadi seperti menggunakan keramik atau menggunakan apa namanya? Granit ya. Oke, selanjutnya setelah lantai pintu dan jendela ya, pintu dan jendela itu include sama kusennya. Selanjutnya apa lagi? Tangga itu nanti terbagi dua, ada tangga arsitektural, ada tangga struktural. Kalau arsitektural itu yang kita lihat railingnya, yang kita lihat finishing lantainya. Kalau struktural yang kita lihat itu pembesiannya, betul. Selanjutnya kalau atap ada elemen arsitekturalnya enggak? Apa itu? Penutup atap ya, penutup atap kalau seperti ini menggunakan apa? Bisa bitumen, bisa genteng apa? Beton, tanah liat dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau di market ini ada yang bening itu bentuknya kerawang-kerawang. Kira-kira kalau di realisasinya kita bisa menggunakan bahan apa? Oke, boleh. Bahan yang lain barangkali. Roster, oke. Ini dibantu kelompok STR sampean. Apa, Mas? Pakai usuk-usuk kayu, berarti pakai material kayu juga bisa. Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kursinya masing-masing. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita masuk ke struktur, ya sebagai tambahan, tadi kita udah bahas ke arsitekturalnya. Kemudian struktur, kalau kita analogikan dengan tubuh manusia seperti ini, maka struktur dibagi menjadi dua. Yang pertama substructure atau struktur bawah, ya. Kemudian ada namanya upper structure, yaitu struktur bagian atas. Berarti yang bagian bawah itu seperti kaki ke bawah, yaitu pondasi, dan bagian badan itu sama dengan dinding, dan bagian kepala itu sama dengan atap ya, sama dengan atap. Nah, contohnya ini kalau untuk penggambaran struktural, pondasi, detail pondasi, kemudian pembalokan, detail pembalokan, selanjutnya rencana plat, detail plat, seperti ini. Dan kemudian tangga, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tangga itu sendiri juga ada tangga arsitekturalnya dan ada tangga strukturalnya. Nah ini, seperti ini penulangannya. Kemudian atap, di sini kita bisa lihat penampilan kuda-kuda. Kemudian dari kuda-kuda tersebut kita bisa detailkan menjadi detail A, yaitu bagian ujung atas. Kemudian yang bagian bawah, tengah, yaitu detail B. Kemudian yang paling tepi dan tepi kiri, tepi kanan, kebetulan ini simetri, sehingga kita gabung aja menjadi detail C. Selanjutnya yang terakhir, yaitu sistem mechanical, electrical, dan plumbing. Fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan yang penting bagi bangunan, diantaranya yang pertama, sistem pasokan air, untuk menyediakan air untuk konsumsi dan sanitasi penghuni.
Yang kedua, sistem pembuangan air untuk membuang limbah cair dan zat organik keluar bangunan. Yang ketiga, sistem pemanas, ventilasi dan AC. Yang keempat, sistem elektrikal. Yang kelima adalah sistem penerangan, keamanan dan komunikasi seperti lift untuk membawa crane barang di sini lift untuk membawa barang dari lantai 1 ke lantai selanjutnya. Kemudian selanjutnya sistem kebakaran, dan yang terakhir adalah struktur bangunan bertingkat tinggi mungkin memerlukan sistem pembuangan limbah serta sistem daur ulang. Ya. Nah, ini contoh untuk MEP. Wah, ini agak nembus-nembus ya. Yang tadi sudah disebut bahwa ada tandon bawah. Kemudian dari tandon bawah ini ditarik menggunakan pompa, didorong ke atas. Kalian lihat. Kira-kira masuk kemana? Tandon atas. Jadi menggunakan 2 tandon. Ketika tandon bawah mengisi tandon atas, ini namanya jaringan transmisi. Karena dia disimpan. Selanjutnya dari tandon atas ini dikemanakan? Disalurkan ke keran, ke kamar mandi, ke dapur, dan lain sebagainya. Wastafel juga, itu namanya jalur atau saluran distribusi. Jadi ada transmisi dan ada distribusi seperti ini. Ya. Ini untuk air bekas, berarti kalau air bekas itu tidak menggunakan tandon, melainkan menggunakan floor drain seperti ini, atau afur sering dikenal ya. Kemudian dialirkan ke bawah. Kira-kira kalau dari afur itu dibuangnya kemana? Sumur resapan. Jadi nggak boleh langsung dibuang ke selokan, ya. Harus menggunakan sumur resapan. Kalau dari kloset ke septic tank. Nah ini, seperti ini sistem pembagiannya ketika posisinya di bawah bangunan ya. Nah biasanya sumur resapan dan septic tank lebih efektif atau lebih tepat diletakkan di depan rumah atau belakang rumah? Di depan rumah, karena supaya mudah dalam maintenance atau pada saat dilakukan semacam pengurasan ya, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas terkait dengan maket sebagai alat bantu ajar kita mengenali sistem bangunan. Kemudian kita sudah belajar terkait dengan apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat gambar arsitektur, gambar struktur, dan gambar MEP. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi tugas. Sangat paham ya? Alhamdulillah kalau misalkan sudah sangat paham, berarti kalian nanti cek di LMS kita ya, untuk minggu ke-8 mohon dicek tugas selanjutnya dan kira-kira resume apa yang harus kita buat untuk dikumpulkan. Kira-kira kapan dikumpulkannya? Minggu depan. 1 minggu ya? Berarti kalau hari ini hari Jumat, Kamis malam. Bisa ya? Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh share di WA grup kita. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan penyajian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Kemendikti Saintek. Kemudian tidak lupa juga kepada Direktur Politeknik Negeri Malang, tim kepegawaian sertifikasi dosen Politeknik Negeri Malang, Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, dosen penilai sejawat, dan yang terakhir kepada para mahasiswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.